Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baik, pada pertemuan yang kelima kuliah matematika terapan hari ini, kita akan belajar mengenai limit. Konsep limit sendiri merupakan dasar untuk mencari kekontinuan, turunan, dan integral dari suatu fungsi. Nah, bentuk limit dituliskan dengan limit fungsi f(x) dengan nilai x mendekati c sama dengan L. Nah, maksudnya adalah untuk nilai x yang mendekati c, maka fungsi f(x) akan mendekati L. Berikut ini merupakan sifat-sifat limit fungsi. Bentuk limit dibedakan menjadi dua, yaitu limit tertentu dan limit tak tentu. Limit bentuk tertentu merupakan bentuk limit yang nilainya sudah bisa diperoleh secara langsung, atau dengan kata lain, bisa langsung dengan cara substitusi. Contohnya, limit x mendekati 2 dengan fungsi x kuadrat min 2x min 15 dibagi x plus 3. Nah, ini bisa langsung kita masukkan dengan mengganti nilai x menjadi nilai dengan bilangan 2. Jadi, limit x kuadrat min 2x min 15 dibagi dengan limit x plus 3. X kuadrat di sini kita ganti menjadi 2 kuadrat. 2x dengan 2 dikali 2 minus 15 dibagi dengan x plus 3. X2 ditambah 3. Nah, didapat nilai min 3. Lalu untuk soal yang kedua, limit x mendekati min 1 dengan fungsi 3x kuadrat min x min 6. Nah, kita masukkan dengan menggantikan nilai x menjadi min 1, berarti 3 dikali min 1 kuadrat ditambah 1 minus 6. Didapat nilai limitnya sama dengan minus 2. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk tertentu, di mana kita bisa langsung mensubstitusikan nilai x-nya ke dalam fungsi f(x). Bentuk yang kedua adalah bentuk limit tak tentu. Bentuk limit tak tentu merupakan bentuk limit yang nilainya belum bisa diperoleh secara langsung. Adapun yang termasuk ke dalam bentuk tak tentu adalah limit yang berbentuk 0/0, tak hingga per tak hingga, atau yang bernilai 0 atau tak hingga. Selanjutnya, kita akan bahas masing-masing bentuk tersebut dan cara penyelesaiannya. Yang pertama, bentuk limit 0/0. Untuk menyelesaikan bentuk tersebut menggunakan cara pemfaktoran atau faktorisasi. Contohnya, hitung limit x mendekati 1 dengan fungsi f(x), x kuadrat min 3x plus 2 per x kuadrat min 1. Nah, cara pertama kita coba substitusi langsung. Nah, ketika kita substitusi langsung, maka hasilnya adalah 0/0. Nah, berarti ini bentuknya merupakan bentuk limit tak tentu. Maka kita lakukan dengan cara pemfaktoran atau faktorisasi. Baik, kita faktorkan x kuadrat min 3x plus 2. Didapat x min 1 dikali x min 2. Lalu kita faktorkan penyebutnya, x kuadrat min 1. Didapat x min 1 dikali x plus 2. Nah, kita coret faktor yang sama, yaitu x min 1. Nah, menghasilkan nilai x min 2 per x plus 1. Lalu kita masukkan nilai x-nya dengan nilai 1. Berarti 1 min 2 per 1 plus 1. Didapat nilai limitnya min setengah.
Nah itu ya, jadi yang pertama untuk menentukan nilai limit kita coba dulu dengan memasukkan nilai X-nya. Jika nilai X setelah kita masukkan berbentuk 0/0 berarti dia berbentuk limit tak tentu. Nah, kita bisa membuat dengan cara faktorisasi atau pemfaktoran ketika bentuknya 0/0. Bentuk yang kedua adalah bentuk limit tak tentu tak hingga per tak hingga. Untuk menyelesaikan bentuk tersebut, kita bisa melakukannya dengan membagi variabel pangkat tertinggi. Nah, jadi sebagai contoh, limit X mendekati tak hingga dengan fungsi 3x kuadrat min 6x plus 1 dibagi 2 min 5x min 6x kuadrat. Nah, di sini kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Nah, kita bagi semua, didapat nilai limitnya 3 per min 6. Itu sama dengan min setengah. Nah, itu ya, jika bentuknya tak hingga per tak hingga, maka kita bisa menyelesaikan soal limitnya dengan membagi variabel pangkat tertinggi. Nah, di soal ini variabel pangkat tertingginya x kuadrat, maka semua bilangan kita bagi dengan x kuadrat. Nah, didapat nilai limitnya minus setengah. Jika diketahui limit tak hingga per tak hingga dengan bentuk sebagai berikut, limit A x pangkat n plus b x pangkat n min 1 plus c per p x pangkat m plus q x pangkat m min 1 plus r. Nah, maka hasil dari limit tersebut jika pangkat n kurang dari m, maka nilainya 0. Sedangkan jika pangkat n sama dengan m, maka hasil limitnya merupakan pembagian antara a plus per p, Sedangkan jika pangkat n lebih besar dari m, maka menghasilkan tak hingga. Jadi, jika bentuk limitnya seperti yang ada di layar, maka kita bisa menggunakan rumus itu. Jika pangkat n kurang dari m, menghasilkan nilai 0. Jika pangkat n sama dengan pangkat m, maka hasilnya adalah pembagian bilangan a per p. Nah, jika pangkat n lebih besar dari pangkat m, maka nilai hasil akhirnya adalah tak hingga. Sebagai contoh, limit x mendekati tak hingga dengan fungsi 4x kuadrat plus 3x min 6 per 2x kuadrat min 8x min 1. Nah, di sini nilai n atau nilai pangkat n sama dengan pangkat m. Nah, bentuknya juga sudah sesuai dengan ketentuan di atas ya. Nah, berarti di sini karena nilai pangkat n sama dengan pangkat m, maka kita bisa langsung mencari dengan masukkan rumus R sama dengan A per P. Nilai A-nya itu 4, nilai P-nya 2. Nah, didapat nilai limit tersebut sama dengan 2. Selanjutnya adalah bentuk tak hingga dan tak hingga. Cara menyelesaikannya adalah dengan mengalihkannya dengan bentuk sekawannya. Nah, perhatikan bentuk berikut. Akar X min akar Y memiliki sekawan akar X plus akar Y. Yang kedua, akar X plus akar Y memiliki sekawan akar X akar Y. Jadi, tandanya berubah ya untuk menentukan bilangan sekawannya. Sebagai contoh, limit X mendekati 2, di mana fungsi fx akar x kuadrat plus 5 min 3 dibagi x min 2. Nah, di sini kita selesaikan persoalan ini dengan perkalian bentuk sekawan. Nah, jadi bentuk sekawannya adalah akar x kuadrat plus 5 plus 3 dibagi akar x kuadrat plus 5 plus 3.
Nah, jadi kita bentuk sekawannya adalah jika dia nilainya negatif, maka bentuk sekawannya adalah sama tapi positif ya. Akar X kuadrat plus 5 plus 3 dibagi akar plus 5 plus 3. Nah, kita kalikan, didapat nilai akhir adalah 2/3. Jika diketahui limit tak hingga dan tak hingga dengan bentuk sebagai berikut. Bentuk pertama, limit X mendekati tak hingga dengan fungsi fx akar ax plus b min akar px plus q. Di sini, jika nilai A lebih besar dari P, maka hasil akhir limit tersebut adalah tak hingga. Jika nilai A sama dengan P, maka hasil akhir limit itu 0. Jika nilai A kurang dari P, maka hasil akhir limit negatif tak hingga. Sedangkan untuk bentuk yang kedua, limit X mendekati tak hingga dengan fungsi fx akar ax kuadrat plus bx plus c minus akar px kuadrat plus qx plus r. Jika nilai A lebih besar dari P, maka hasil akhir limit adalah tak hingga. Jika nilai A sama dengan P, maka hasil akhir limit bisa kita masukkan dengan rumus B min Q per 2 akar A. Nah, jika nilai A kurang dari P, maka hasil akhir limit tersebut adalah negatif tak hingga. Nah, ini adalah cara untuk mempermudah menentukan bentuk limit tak tentu dengan dua bentuk ya. Bentuk pertama, akar ax plus b min akar px plus q. Bentuk yang kedua, akar ax kuadrat plus bx plus c minus akar px kuadrat plus qx plus r. Jadi yang pertama harus memenuhi bentuk ini terlebih dahulu, baru bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah ditentukan. Contoh, limit X mendekati tak hingga dengan fungsi akar 2x kuadrat plus 5x plus 6 minus akar 2x kuadrat plus 2x min 1. Nah, di sini kita lihat bahwa bentuk limitnya sama seperti bentuk yang kedua. Limit X tak hingga akar ax kuadrat plus bx plus c minus akar ax kuadrat plus qx plus r. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan rumus atau ketentuannya. Nah, karena dia nilainya A sama dengan nilai P, maka kita bisa menentukan hasil akhirnya dengan rumus B min Q per 2 akar A. B-nya 5, Q-nya 2, lalu A-nya 2. Berarti 5 min 2 per 2 akar 2. Didapat 3 akar 2 per 4. Nah, jadi fungsi rumus dia adalah memudahkan kita ya untuk bentuk-bentuk tertentu. Nah, baik, untuk materi limit saya cukupkan sekian. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan. Jika ada yang belum paham, ada yang ingin ditanyakan, bisa post pertanyaan MS Team. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.